丈夫な糸が作れないのだ。その分製造コストも高くつき、まだ採算が取れないでいる。黄金の絹織物ができるまでにはもう少し。Awal permulaan akan terjadi pabrik pangan dunia. Salah satu contohnya Indonesia sebelum Pak Jokowi lengser mengajukan impor beras ke Thailand dan Vietnam ditolak untuk cadangan kita, untuk cadangan negaranya sendiri. Maka Indonesia pangan ditentukan oleh desa. Kenapa alam ini rusak? Pertama, alam ini rusak didukung terbesar oleh dunia peternakan, mendukung 51% kerusakan dunia atau bumi, kerusakan bumi, tanah dan atmosfer. Kedua, disusul sawah, mendukung 23,8%. Kemudian tanah-tanah gambut, kemudian pabrik-pabrik dan mobil sepeda motor dan kulkas. Kenapa kok ternak terbesar? Panjenengan punya ternak ini? Bau nggak kotorannya? Bau. Kenapa bau? Kenapa bau? Kenapa bau? Karena masih ada proteinnya. Kalau kita cek kotorannya itu mengandung protein. Proteinnya ini membusuk menjadi amonia, NH3 namanya. Amonia keluar teroksidasi oleh oksigen, mengeluarkan gas buang namanya gas metan CH4, melayang di udara, memenuhi atmosfer kita. Gas metan merusak ozon O3. Ozon merupakan penyaring panas matahari. Kalau nggak ada ozon, bumi ini panasnya lebih dari 200 derajat. Nggak ada makhluk. Karena kesempurnaan Allah diciptakanlah ozon penyaring, sehingga suhu di sini di bawah 50 ya. Akibat kenaikan panas global, ya ini gas metan tadi menimbulkan efek rumah kaca, gas rumah kaca. Dari tahun awal 2023 sampai pertengahan Agustus kemarin 2004, jumlah gas metan di atmosfer sudah ada 80 juta ton, mengakibatkan perubahan suhu yang luar biasa, sehingga salju-salju di kutub utara kutub selatan meleleh, meningkatkan permukaan air laut naik. Laut di seluruh dunia itu berguguran. Bluro hujan satu hari aja banjir, iya nggak? Hujan satu hari aja, beberapa daerah yang titik rendah pasti banjir, terutama daerah yang di laut, karena permukaan lautnya udah naik. Maka banyak ulama yang mengatakan tanda-tanda kiamat sudah dekat. Matahari akan semakin dekat karena suhunya semakin hari semakin tinggi. Akibatnya semua makhluk, banyak yang mati, yang hilang. Lanjut. Ini harus gagas ini. Sawah, kenapa sawah? Tipe tanahnya, ya, suhu tanah, pengelolaan irigasi, pemupukan
sulit mencapai swadaya pangan karena di Indonesia ini contohnya Blungon, misalnya Blungon, sawahnya ada 100 hektar, tapi yang punya sawah itu 5.000 hektar. Iya kan? Ini bisa. Karena petani punya sawah 1 hektar saja udah kaya raya. Umumnya saya 1.000, 2.000, nanti 2.000 punya anak 8, bagi waris rata-rata cuma dapat 100 meter. Iya kan? Dan cara tanamnya tidak corporate agriculture atau corporate planting. Apa corporate planting? Menanam secara serentak. Harusnya tanah-tanah milik petani itu jadi tanah perusahaannya desa. Yang 1.500 meter, coba kalau kalian punya sawah 500 meter ditanami padi, rugi tenaga kerjanya, ya tidak sebanding dengan produknya. Maka dengan corporate farming atau corporate agro atau corporate planting, semua sawah 100 hektar itu milik yang bersama, ditanami serentak. Ya, tanami serentak. Pakai tenaga mesin karena tenaga kerja udah mahal, mesin. Hasil panennya dibagi per saham. Ini sudah terjadi di Situbondo. Oh, sawahku 1.000 meter, hasilnya 1 hektar kilo. Ini 1.000 meter itu segini, 500 meter itu segini. Hama terputus. Ya, kalau sekarang yang 500 meter nanam, sini panen, sini nanam, sini pertengahan nanam, hamanya keliling terus, siklusnya hidup terus. Karena dapat jatah makanan gantian kan, iya kan? Tapi kalau serentak, enggak, hamanya mati semua. Habis ditanam ini, habis ditanam ini, jelas? Ya, jelas. Kenapa sawah mendukung emisi tinggi atau polusi tinggi? Di tanaman padi ini terdapat bakteri yang namanya Metanosalina metanodes. Satu anak-anak dengan hidupnya itu minimum miliaran. Berapa triliun satu hektar? Dia mengikat karbon dioksida untuk bahan kehidupan, menghasilkan gas metan. Sayangnya pemerintah sekarang ini baru mau diadakan undang-undang karbon. Sudah disetujui. Sebenarnya undang-undang C4 karena karbon yang lebih membahayakan. Besok sepeda motor yang mengeluarkan asap kena denda atau disita sepeda motor. Truk-truk yang mengeluarkan asap disikat semua. Karena kondisinya bahaya sekali. Itu. Nah. Jenis padi ada yang mengeluarkan banyak bakteri. Tapi kita sudah membuat lawannya, namanya metil, sartinametil. Dia akan menghambat penyerapan untuk reduksi dari karbon oleh bakteri metano, dicegah sehingga bakterinya mati, tidak terus metan. Karena yang bisa membuat polusi itu air mengenang, maka pengaturan air di sawah harus benar-benar dicoba, diatur yang sebenar-benarnya. Kalau sawah tidak boleh menggenang terus, ada saatnya pada waktu pemupukan tidak boleh menggenang kan? Tapi tidak boleh kering terus, kadang rumput dan itu kan, itu bisa diatasi semua. Ya, varietas-varietasnya, contohnya misalnya
disadari itu mengeluarkan sangat tinggi emisi, sehingga sekarang sudah banyak dilarang dalam sejarahnya. Yang kayu. Inilah emisi-emisi yang membuat kerugian para petani. Nah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita kenalan dulu tentang lembaga ini. Saya membentuk lembaga ini, saya ingin membentuk petani yang mandiri. Petani yang bisa membuat obat sendiri, petani yang bisa membuat pupuk sendiri, petani yang bisa membuat bibit sendiri, yang ramah lingkungan, tepat aplikasinya. Bagaimana membuat petani mandiri? Saya buat dulu petani itu profesional. Maka ada ilmu namanya karakter breeding. Mengubah karakter petani, bukan karakter sifat pribadi, tapi karakter usahanya. Karakter usaha petani masih belum baik, masih buruk, ya, masih tradisi sekali. Karakter breeding. Kalau sudah karakter kita ubah, kita kasih namanya education building. Kita kasih ilmu. Setelah dapat ilmu, kita bentuk ekonomi building, membangun ekonomi. Karena desa adalah sentral ekonomi atau tiang ekonomi suatu negara atau bangsa, itu desa, bukan Jakarta. Nek desa ini makmur, negara ini makmur. Tapi selama ini desa ini bukan makmur, remuk ambyur, ya kan? Remuk ambyur. Maka negara ini gak akan kuat ekonominya. Desa sentra ekonomi. Baru kita kenalkan teknologi building. Program yang salah banyak dilakukan pemerintah yang dulu, selalu teknologi building, teknologi itu. Ya. Bagaimana membuat petani profesional? Hukumnya 5I. I pertama, informasi. Mengajari petani untuk suka mau menerima informasi dan mau mencari informasi. Bapak Ibu sekalian datang ke sini untuk mencari informasi. Pulang ke rumah, buatlah ide. Ide adalah mengajari petani untuk membuat rencana kerja yang matang, yang tepat. Nih, orang Indonesia itu semuanya hanya dua ini, informasi dan ide. Untuk informasi dapat cara mengerjakannya, buat proposal, rapat digabungkan menjadi satu subjek orang saja. Ya, terlalu banyak yang bicara, terlalu banyak yang usul. Oh, sebaiknya ini harus ada satu komando ilmu. Komando ilmu. Maka harus ada I ketiga, inisiatif, kerjakanlah sesuai SOP. Yang keempat, inovasi. Mengajari petani suka membuat inovasi dan membuat inovasi atau mau menerima inovasi yang baru, yang tepat dan ramah lingkungan. Ini yang paling utama, paling penting, paling hebat, tak kasih paling belakang. Insya Allah. Ada usaha dan doa. Bapak berdoa tanpa usaha, tidak akan mungkin. Allah tidak akan mengubah satu kaum kalau kaum itu tidak mau berubah diri. Ya. Agama tanpa ilmu pengetahuan seperti layang-layang tanpa benar, ikuti arah angin. Di bulan-bulan di bulan laut,
profesional, baru tak ajarin ilmu manajemen agro. Ilmu manajemen agro itu dasarnya insya Allah hati, apa itu doa. Orang Indonesia sukanya insya Allah kan sudah pandang. Nanti rapat cabutan insya Allah. Padahal punya rencana nggak mau datang ya. Nah, manajemen agro ada 6. 1. Rutinitas. Produksi harus rutin dong, ya. 2. Kuantitas, harus banyak. Jangan hasilnya 1-2 kilo. Pintaran tontonan. Kualitas, kualitasnya lebih baik dari yang lainnya. 3. Healthy, harus sehat. Sehat berarti organik. Jelas. 4. Safety. 5. Safety. Safety apa? Yang kita produksi mengandung unsur untuk kesehatan manusia dan makhluk lainnya. Misalnya protein tinggi, vitamin tinggi, antioksidan tinggi. Itu safety. Yang terakhir seni. Seni merupakan jantungnya manajemen. Seni pengolahannya, seni marketingnya, seni packingnya, seni bentuknya, seni warnanya, seni pengolahannya. Kita olah kalau pas panen raya, kayak cabai ini, kalau pas panen raya harganya juga ya kita ajari cara mengolahnya, cara dijual, diolah, jadikan tepung cabai. Harganya lebih tinggi, lebih mahal, sehingga petani tidak rugi. Cabai itu baru bisa untung kalau harganya di atas 12, karena panen cabai itu memerlukan per kali panen itu 12 per kilo biayanya. Jadi panen dengan menanam cabai harga 12.000, ya. Sekarang jatuh berapa ribu? Untuk petani teriak-teriak, ini bukan pemerintah, saya salah pemerintah ini, saya salah petani ini. Ngapain yang bercampur pada bulan Ramadan? Takut Pak kalau musim hujan. Nah, karena belum belajar ilmu. Ya. Kalau nanam cabai itu di musim hujan, sehingga harganya jatuh tinggi. Ya. Kalau musim kemarau semua orang nanam. Produksinya tinggi, lebih dari permintaan, harganya jatuh. Manajemen mengajari itu. Jadi jangan tradisi. Aku petani cabai, tiap kali nanam cabai terus, rugi untung ora masalah. Mulai cabai dari 100, petaninya memang baik, orang teriak-teriak. Ini harganya jatuh baru teriak-teriak. Maka kita harus mengajak petani untuk profesional. Tahu cara marketingnya, tahu cara pengolahannya. Nah, setelah manajemen, baru bisa ajarin ilmu. Kita punya program penyuburan lahan dengan strategi emisi rendah. Yang kedua, optimasi lokal non GMO. Yang ketiga, teknologi yang aplikasi dan ramah lingkungan. Ilmu ini saya sebut ilmu pertobatan. Kenapa saya sebut ilmu pertobatan? Karena selama ini kita bertani secara tidak sadar sudah menjadi pengkhianat. Ada marah, saya pengkhianat Pak, pengkhianat bumi. Tak ceritain, sebelum panjenengan lahir rohnya sudah berjanji sama Gusti Allah. Kowe tak lahir dengan melalui bapak ibu, sanggup jadi khalifah, sanggup.
semua mengasih pupuk urea. Panjenengan semua mengasih insektisida. Panjenengan semua mengasih fungisida, herbisida. Makhluk Allah yang bermanfaat bagi tanaman dan manusia mati. Yang hidup hanya yang patogen yang menyebabkan penyakit. Kita sebagai khalifah harusnya melindungi. Terjadi ketidakseimbangan alam. Ketidakseimbangan alam ini membuat kehancuran bumi. Dalam surat Al-Mulk 1-3, aku ciptakan 7 lapisan langit. Adakah yang tidak seimbang? 3 kali Allah berfirman. Allah menciptakan segala sesuatunya keseimbangan. Ya. Termasuk menciptakan agama keseimbangan. Gak ada perintah Allah untuk mengislamkan seluruh dunia, tidak ada. Dibuat berbagai agama untuk menguji keimanan kita. Iya gak? Ya. Gak ada Allah menciptakan pacar laki-laki semuanya sama. Kabeh paling podo gak ada yang podo. Dunia hancur. Nanti SSD kita salah pilih. Bujuku saya ngintikan gitu kan. Iya gak? Perbedaan itu untuk menguji keimanan kita. Nah, maka kita secara tidak langsung sudah membunuh yang harusnya memeliharakan tanpa kita sadar dan kita tahu. Kalau sekarang sudah tahu kan bahwa kita banyak membunuh makhluk Allah. Apa hak kita? Maka disusunkan Al-Imran. Nikmat mana yang kamu dustakan? Berpuluh-puluh kali, karena Allah tahu ciptaannya manusia tidak pernah bersyukur. Satu dua yang bersyukur. Maka Al-Imran firman-Nya, nikmat mana yang kamu dustakan? Nikmat mana yang kamu dustakan? Nah, kita sudah mendustakan. Dikasih bumi, hidup, makan di atas tanah dan mandi di atas tanah, tapi kita tidak pernah bersyukur kepada Allah melalui pemeliharaan. Merusak. Pengkhianat ya? Pengkhianat. Maka saya mau tanya, sudah sanggup bertobat belum Bapak? Sanggup saja. Jadi hanya nggak mau bertobat. Itu nggak lanjutkan. Sanggup nggak Pak? Belum. Harus kita ajari pertobatan. Ayo bukan apa? Ada ilmunya namanya manajemen pengelolaan lahan. Terdiri dari pengelolaan tanah. Tujuannya pengelolaan tanah adalah untuk mengubah tekstur gembur dan tidaknya. Tanah gembur belum tentu subur. Ya? Tanah gembur belum tentu subur. Struktur yang menyusun tanah ini yang menentukan kesuburan. Kontur kalau tanahnya berbukit buat terasiring yang ramah lingkungan. Selama ini petani kita tanah berbukit tidak ramah lingkungan karena membuat terasiring jangan dikasih sekat, sehingga kalau air dari atas hujan melongsorkan unsur hara masuk ke sungai. Contohnya Banjarnegara waktu Merica tahun 2025 nanti harus ditutup karena sudah 90% sedimentasinya. Harusnya teras ini dikasih penyekat permanen sehingga air tertahan unsur haranya. Akibatnya apa? Ini larut masuk sungai, sungai masuk waduk. Seluruh makhluk yang ada di waduk Merica mati. Ribuan ton ikan mati. Sak sekol hidungnya karena racun insektisida, fungisida dan pupuk yang tidak diolah.
kandang sapi yang hanya kotornya ditumpuk. Munculnya penyakit virus pada tanaman, sengon, jeruk, dan sebagainya, cengkeh. Sekarang banyak kan jeruk yang mati, cengkeh yang mati, kering, itu karena kotoran penggunaan pupuk kotoran yang tidak diolah. Nah, pertama setelah dibaca, dicampur, diolah, di situ residu bahan kimianya masih tinggi. Akibatnya nanti bakteri organiknya mati. Maka harus dicuci dulu. Cuci pakai bakteri. Namanya proponik. Per hektar hanya butuh 3 sampai 5 liter. Dan trichoderma 1 kilo per hektar. Campurkan dalam 300 sampai 500 liter air. Aduk. Semprotkan pada lahan yang sudah digaruk di rotari atau dibajak atau disakur. Semprotkan rata. Biarkan 2 hari. Kalau nggak percaya, sebelum disemprot, periksa karena kandungan racunnya tinggi. Begitu disemprot 2 hari, ambil, cek ke tanah, 0 tercuci. Karena bakteri ini bisa mengubah bahan anorganik menjadi organik. Bisa mengubah. Tinggalkan 2 hari, baru dikasih pupuk buat kita sendiri. Dan kalau untuk tanah-tanah gambut yang pH-nya di bawah 5 sampai 1, zaman kayak narok dulu dikasih duluit ya, seekar 5 ton. pH-nya naik dari 6. Tetapi dulu itu sifatnya tidak stabil. 3 bulan pH-nya menurun. Dan dolomit merusak tekstur. Maka kalau tanahnya pH-nya berbeda, jangan sekali-kali kasih kamu. Teksturnya akan rusak. Tanahnya menjadi tanah lempung liat, keras. Contohnya apa ya, ke perkebunan sawit, perkebunan tebu yang luas-luas. Tanahnya itu kembali keras sekali. Ya. Kalau musim hujan, licin sekali. Karena pemakaian dulu. Nggak percaya, ambil sak gudang dulu, kasih tanah, kasih air untuk lempar tembok. Keras ya, keras. Ya. Saya banyak buku panduan kasih dulu untuk kasih arang. Kenapa arang? Arang merupakan si organik. Arang si organik mempercepat proses pertumbuhan. Arang penyangga pH atau buffer. Dia bisa naikkan pH dan menahan pH. Arang bisa mengikat ion-ion positif. Arang bisa mengikat ultraviolet sampai kedalaman 1 cm. Kalau nggak percaya, gali tanah 1 cm pagi hari, kasih arang, tutup lagi, sore hari dibongkar. Siang kena panas, arangnya panas. Arangnya bisa menyerap. Bayangkan kalau sinar matahari bisa masuk sampai kedalaman 1 cm. Semua jamur mati. Jelas? Nah, pemakaiannya itu tanah gambus 300 kilo arang, 200 dulu tetap pakai tapi sedikit, bukan 5 ton 200 kilo. Arangnya dari apa? Mau dari sekam, dari daun, dari kayu, pokoknya tepung. Era sawit tahun 80 nanam sawit dikasih dolomit 81 mati semua. Saya diundang ke dalam 81. Kasih arang hidup. Ini wong itu perusahaan kapitalis. Suruh buat arang males. Ya. Alas itu hukum.
di mana tanah-tanah tadi bakteri-bakteri atau jamur yang menguntungkan manusia dan tanaman mati, yang itu patogen. Panjenengan nanam apa saja kena penyakit, ya. Maka kita bersihkan dulu dengan memakai agen hayati. Ada Trichoderma, Bevaria, Metarhizium, Mycorrhiza. Trichoderma diberikan di mana? Di tanah, pokok batang, bawah daun. Untuk golongan insektisida, fungisida, dan Trichoderma itu yang terbaik Halciano. Di Indonesia itu lebih dari 80 Trichoderma, tetapi yang digunakan hanya dua, Gliogadium dan Konini. Tidak efektif, hanya tahan pada suhu 55. Kalau panjang Trichoderma dari BPTP, tulisannya apa? Trichoderma SP, itu Gliogadium. Yang mempan untuk jamur yang lain. Pakai yang Halciano. Bevaria diberikan di mana? Tanah, batang, bawah daun, untuk golongan kepik dan kutu. Metarhizium diberikan di batang, bawah daun, untuk golongan bersayap. Mycorrhiza diberikan di tanah saja, dia tidak tahan suhu matahari. Mycorrhiza merupakan jamur ajaib. Dari penelitian para dokter profesor, Mycorrhiza bisa kerjasama atau sering disebut dengan simbiosis mutualisme, kerjasama yang saling menguntungkan. Dia akan meliputi, akan ngemuli, ya, menyumbang akar supaya tidak diserang bakteri dan serang jamur, dan mengambil glukosanya, diolah menjadi nutrisi, dikembalikan ke akar lagi. Itu penelitian hebat. Kami juga punya penelitian. Mycorrhiza merupakan intelijen terbaik. Intelijen apa? Intelijen yang bisa mengidentifikasi adanya air. Contoh, di sini tanaman berbulan-bulan, 1-2 bulan yang tak siram. Yang saya siram 1 meter jaraknya sampai 10 meter. Saya kaget, tanamannya tetap seger hijau. Dan begitu kita bongkar, Mycorrhiza saya tumbuh sampai 10 meter ke bawah dan ke samping. Mencari air, ketemu air jangan menyerah, bertindak sebagai pipa. Untuk diberikan ke Mycorrhiza yang jadi putih, ini akar jadi putih. Dan diserang bakteri, dan diserang apa? Kemudian mencari air, memanjang terus. Sehingga saya riset ini menanam padi tanpa air, bukan sehektar, 3.000 hektar risetnya tanpa air. Padinya tetap produksinya sekitar 10,5 ton. Berbagai jenis padi. Contohnya protein hijau, ya. Karena Mycorrhiza sampai 10 meter mencari air. Sana hijau. Wah, mungkin bawahnya ada air. Ya ada, mungkin 1 meter, 2 meter. Akar padi cuma berapa senti sih? Ya, tanam di pasir. Ya. Tanpa air. Ya. Anaknya sudah banyak kan? Ya. Anaknya 60.
Varietas. Kami sudah bisa membuat varietas untuk salinitas tinggi. Jadi nanam padi di Semarang kita nanam padi pakai air laut, pakai payung masih lebih dulu kita daripada Cina. Cina itu belajar sini tahun 2015, 14. Terus Cina mulai nanam di padang pasir. Itu belajar dari sini, Profesor Siu. Jadi, iya, pakai pasir, kerikil, itu kan anaknya banyak dari itu. Ya, mentes. Ya. Yang sudah melakukan 3.000 hektar ini situ Bondo, bekas tambak udang, jagoan. Itu pamer dulu. Iya. Sampai tak tumpuk. Isinya pasir sama batu. Mikul saya tunggu sampai ke bawah sini, lewat interval. Untuk penggunaan mikurisanya yang granul apa yang bubuk? Bubuk nanti dicairkan. Buat semprot bisa? Iya semprot. Dicairkan per 15. Ya itu Pak. Di Bondo. Ini di pinggir pantai. Ini punya kapal ya. Di Bondo sudah mencapai 3 penyuburan lahan. Oktav Genoka sudah punya beras di Bondo 1-2 plus teknologi. Mau periksa di Bondo nggak usah jalan, pakai drone. Ekonomi kebersamaan disingkat KOBESA adalah suatu gerakan masyarakat situ Bondo di bidang pertanian, peternakan, dan budidaya ikan untuk bersama meningkatkan kesejahteraan melalui optimalisasi potensi dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan peternakan di Kabupaten Situ Bondo. Dengan melimpahnya limbah pertanian, peternakan dan budidaya ikan, program KOBESA menjadi solusi cerdas untuk mengintegrasikan sumber daya yang ada. Sektor pertanian, peternakan, dan budidaya ikan saling bersimbiosis dan berinteraksi dapat dihemat secara signifikan. Dukungan smart farming dengan implementasi internet optimis di setiap perangkat sensor mampu mengirim data ke server secara real time dan memberikan notifikasi kepada petani tentang informasi ketersediaan bahan, jadwal tanam, jadwal panen, dan ketersediaan pakan ternak melalui smartphone. Dengan KOBESA, Situ Bondo berupaya mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat, menekan inflasi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi keluarga. Lahan semakin tambah subur, biaya produksi rendah, hasil pertanian semakin meningkat, dan besar lagi hasil pertanian semakin berlimpah. Alhamdulillah dengan adanya kami ikut program ekonomi kebersamaan yang dalam hal ini untuk tingkat penyusunan tanah. Jadi secara fisik memang sudah kelihatan perkembangannya dari sebelumnya. Sekarang secara visual saja sudah menunjukkan perbedaan lebih baik. Saya punya syarat. Ini keuntungannya, bukan hasil panen, keuntungannya. Kalau disemprot di bedengan berapa hari untuk langsung tanam itu? Berapa hari langsung tanam? Berapa hari maksudnya disemprot di bedengan mau kita cabai apa itu? Pemindahan bibit usia berapa?
maju di kalangan kecamatan Papua Kabupaten Solo. Saya sangat mendukung program ekonomi kebersamaan yang mana tanah di Cibondo khususnya belum bisa kabupaten itu dalam suara besar sangat terlalu banyak ini. Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada rekan agar membuat vokasi untuk menciptakan kelurahan masing-masing. Dengan vokasi yang bagus, kami siap mendukung produksi pangan Kabupaten Cibondo. Jadi kerjasama dengan dinas pengontrol kualitasnya ternyata terbaik. Ini. Nah, Trikoderma tadi. Trikoderma, bagaimana cara penyerangannya? Kalau tanah sudah disemprot Trikoderma, dia akan tumbuh, sporanya tumbuh. Begitu ada kumbang badak atau wanggong atau rhinitis bertelur di bawah tanah 300 sampai 400 butir keluar mati. Petani kalau nemu wanggong mati harusnya sedih karena sudah ada generasi 300 butir. Telurnya terinfeksi karena ada Trikoderma, bisa menetas. Selama 7 hari dia akan mati, ditumbuh spora yang mempunyai hifat dan meselium, diurai. Ingat, jamur tidak bisa membuat makan sendiri. Jamur bisa hidup dari organisme lain. Maka dia memakan uretnya ini, diolah hancur. Dia makan protein, lemak diurai menjadi unsur tunggal, jadi CHONS. Kan protein unsur majemuk kan, pupuk. Jadi pupuk. Apa? Itu bakteri cuma siang 4, nggak ada apa-apanya. Nanti belum sampai, nanti yang 3 lah. Nah, Rivalia untuk butuh trek yang dicapai kritik, ya, dan keping. Banyak menyerang sayuran keping ini. Nempel, dia nempel di batang atau daun. Satu spora nempel di kakinya, tumbuh mati jadi bubuk. Metalisum untuk golongan bersayap, worm, belalang, palaksani. Nempel, sporanya tumbuh menjadi hifat, meselium, menyelimuti mati, pupuk. Jadi organik itu bukan hanya pupuk, organik itu satu perlakuan, ya. Perlakuan, konsepnya itu perlakuan, bukan pupuk. Bukan hanya pupuk saja, tapi perlakuannya harus organik. Ya. Lanjut, cara pembuatannya. Karena panjenengan sebagai petani mandiri harus bisa membuat obat sendiri. Trikoderma untuk insektisida, fungisida, bakterisida, tapi yang jenis harsian. Kalau panjenengan beli di toko atau di tempat saya sekilo 120 per kilo. Kalau buat sendiri yang sampai 25.000. Pilih beli, apa pilih bikin sendiri kan? Petani mandiri. Nanti semua kita praktekkan cara pembuatannya.
Metalisium cara pembuatannya sama, bahannya beda, pakai beras, pakai ini. Mikurisa per kilonya 200.000, tapi kalau buat sendiri paling tinggi 22.000. Cara pembuatannya sama, bahannya beda. Maizena. Nah ini yang ketiga. Yang ketiga manajemen dalam pengolahan tanah itu penanaman bakteri. Yaitu dengan memberikan bahan-bahan limbah ternak ataupun pertanian atau rumah tangga yang diolah menjadi pupuk. Konon saya baca hadis Nabi, besok sabda Nabi, setelah Rasul Nabi-Nabi orang suci masuk surga, pintu surga pertama setelah Nabi-Nabi itu dibukakan pertama kali untuk petani. Petani besok pintu surga pertama dibukakan. Saya ucapkan selamat datang para calon penghuni surga. Ini semua calon penghuni surga. Kenapa kau masuk surga? Karena petani ahli sodako. Sodakonya luar biasa. Sodako asyik. Nanam padi berhasil minggu. Belum puluh ratus zaman. Sekarang 5.200 rugi kan? Tengkulak beli 7.400. Jadi gula kalau tengkulak suki gula ya. Nah, cuma sodako yang tadi itu salah. Bukan bayar yang sama bujurku. Sodako salah. Sodako pada orang kaya. Panjangan beli pupuk, pabrik pupuk tambah kaya. Panjangan beli bibit tambah kaya, pabrik bibit. Panjangan beli obat-obatan yang kaya bibitnya, petani semakin miskin. Ngantuk kena tikus ambiar kabeh. Nanti lagi. Kenapa kok ahli surga kok? Kenapa masuk surga? Karena membuat makan untuk rakyat banyak. Saya kalau makan nasi, satu butir nasi pun tidak saya tidak. Setiap makan saya berdoa, ya Allah, rahmat dan berkat tidak orang-orang petani yang menanam padi ini yang membuat kami bisa tidak kalah. Jasa petani itu sangat luar biasa. Tanpa petani negara mati semuanya. Ya, itulah maksud surga. Ini mari kita masuk surga pakai obat ini. Generasi pengkhianatan. Memupuk bukan memupuk. Memupuk menanam bakteri. Selama ini seluruh dunia membuat pupuk organik, baik itu akademi, mau Gajah Mada maupun Undip, salah. Biasa, Pak Bimo arogan berani mengatakan sebenarnya salah. 2 tahun sebelum COVID kami kedatangan ke organik dunia dari Jerman, Kanada, Prancis, Amerika, Australia. Semua profesor dokter dengan embel-embel belakangnya panjang 1 meter. Datang sombong saya maju. Begitu ketemu saya, tak pilih diskusi, dia gentleman. Kami membuat pupuk salah. Tolong gimana saya di mana? Kamu membuat pupuk salah besar. Kamu membuat pupuk seperti buat besi. Anaerob. Buat pupuk tutup rapat itu salah besar.
jenis bakteri perombat dan 3 jenis bakteri pengikat N udara, N tanah, dan oksigen. Saking sayangnya Allah pada Bani Adam, keturunannya, Allah sudah menyediakan buku. Mau cari Korea, N udara kita 70% nitrogen. Tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman, harus melalui para profesor lulusan Universitas Surga yang namanya mikroorganisme atau bakteri. Ini yang profesor sebenarnya. Yang kedua, membuat pupuk harus aerob, lantainya harus tanah. Bagaimana kalau tanah sudah terlanjur dikasih semen, dibuat kemiringan untuk mengalirkan air endapan? Bakteri saya isinya 26 jenis perombat, 3 jenis bakteri air udara, N2 yang 4. Ini menggawe alkohol saja. Dan protein, perombat protein Lactobacillus gayius, perombat gula menjadi alkohol Saccharomyces, maka baunya kayak anggur enak. Actinomyces untuk menghilangkan bau, Planktarium untuk mengubah amilan. Harus ada ini perombat. Jelas Pak? Pertanyaan terjawab ya? Bakteri ini hasil disertasi saya. Saya S1 ada 2. Satu Fakultas Pertanian UGM, misalnya Sekolah Tinggi Teknologi Pertanian. S2, S3-nya di Amerika. Ini University of Michigan University. Dan disertasinya ditolak 2 kali. Saya dapat beasiswa bukan dari Gajah Mada, dari Universitas yang Michigan. Setahun sebelum dapat. Zaman saya kuliah, zaman saya jadi dosen, gajiku 140 setahun. Ya, cuma berapa? 1.400.000, 1.600.000 kan. Ada di sana biaya hidup sama kuliah 2 miliar. Jadi nggak kuat bayar ya Pak. Kuat bayar ya universitas. Kurang 1,5 tahun stres saya. Untung istri saya anaknya kiai ya. Ngomong, kamu ini kok Islam stres, misin mantu kiai stres. Baca Quran. Saya sangat tertarik dan mengilhami saya firman Allah tentang air. Firman Allah tentang air ada dalam 2 ayat. Terdapat di Anbiya, An-Nahl, Asy-Syura dan Al-Tahar. Surah itu. Yang berhubungan dengan air ada 200. Saya simpulkan menjadi 4. Air sebagai sumber kehidupan. Panjenengan ini kadar airnya 70%, kurang 2% pingsan. Ya, dehidrasi. Air sebagai lambang konservasi tanah. Air sebagai lambang kesucian, berwudu, mandi, agama apa saja, lambang kesucian air kan. Dan yang keempat, air lambang surga. Tempatkan kalian besok di surga yang di dalamnya mengalir air yang jernih. Saya ajukan judul konsorsium mikroorganisme
Jelaskan. Allah Tuhan saya berfirman dalam Al-Baqarah 164, aku turunkan air dari langit membasahi bumi yang mati, setelah itu akan muncul berbagai kehidupan. Ya, akan muncul berbagai kehidupan. Air dari langit sama Gusti Allah bersertai melihatkan varietas jenis mikroorganisme yang saya sebut sebagai para profesor lulusan Bunda Surga, mikroorganisme. Bumi yang mati itu batu. 5 miliar tahun yang lalu Gusti Allah menciptakan planet termasuk bumi, tidak ada tanah. Secara langsung Allah tidak pernah menciptakan tanah di bumi. Tanah diciptakan di surga. Maka Nabi Adam dibuat dari tanah surga. Air tadi menetes dari langit, merombak, bakterinya merombak batuan tadi menjadi tanah setebal 1 cm. Menurut para penelitian ahli tanah butuh waktu 100 tahun. 5 miliar kemudian bumi kita ini tanahnya sangat subur, tebal. Maka ahli-ahli tanah, ahli biologi untuk mengetes isi bumi hanya melihat lapisan tanah. Padas itu tanah, batuan yang muda, tanah muda. Nah, Allah menciptakan Bani, 4 Bani. Teman Bani yang Bani raksasa. Kalau kita dengan wayang, ini ada cerita raksasa, itu bukan tayang, itu fakta. Mana raksasa tadi jumlahnya jutaan, yang tingginya minimum 60 meter, ya, tingginya 60 meter, dan hewan raksasa paling rendah 10 ton sampai 200 ton. Ini Bani 4 tadi berkhianat ke Gusti Allah, maka dihancurkan melalui meteor. Dulu bumi yang penuh dengan air berlimpah tanah yang subur hancur menjadi padang pasir. Profesor tanya, oh begitu? Iya. Kamu mau penelitian di mana? Di Afrika, di Jeddah, dan gurun-gurun Amerika. Apa yang kamu teliti? Kenapa di sana? Saya lihat di sana rusa, jerapah, zebra, babi celeng, gemuk-gemuk hidup di padang pasir, makan rumput kok gemuk-gemuk, jumlahnya jutaan. Bison di Amerika gemuk-gemuk, gak pernah sakit. Yang saya teliti pertama adalah tanamannya. Tanaman saya teliti, saya terkejut. Paling rendah protein tanamannya 30%, dengan kadar karbohidrat super tinggi, gula tinggi. Jadi mereka hewan-hewan walaupun makan sedikit, tapi nutrisinya terpenuhi. Beda dengan kita ini kan beternak asal kenyang saja. Ternak kasih juga mingkap kalau di bola pasir, apa asal ketemu gede. Sapi itu perlu kasih ya. Jadi hewan itu dikasih makan malaikat atas petunjuk Allah. Saya selesai disertasi lulus, membuktikan konsumsi bakteri tadi saya taruh pasir 6 bulan dari tanah. Profesor kaget, terbukti ya? Tuhanmu 100 tahun kamu 6 bulan, berarti kamu lebih hebat dari Tuhan loh. Anda bodoh, saya tentang ini. Mengungkap kesempurnaan ciptaan Allah harus dengan ilmu pengetahuan. Ini karena Allah, bukan karena saya. Tanpa akal nggak mungkin saya berpikir di situ.
wujudnya kayak apa? Selalu begitu. Tunjukkan wujudnya Tuhan. Aku mana tak tampak. Pulau. Wakil dia mau marah. Sakit. Bisa menunjukkan wujudnya sakit. Sakit itu kan rasa. Bisa menunjukkan rasa. Panjangan makan asin bisa menunjukkan garam. Makan manis bisa menunjukkan. Tapi coba tunjukkan sakit. Bisa nggak? Nggak bisa. Itulah kaum kaya Tuhan. Baru satu ya. Jadi membuat pupuk dua pantas. Caranya 1 liter bahan ini, setengah kilo dikurima propolis untuk 1 ton kotoran hewan apa saja. Boleh juga boleh campur ayam, sapi, kambing, pokoknya semua sampah hewan. Boleh dicampur bahan organik rumah tangga, boleh bahan organik pertanian, misalnya jerami atau gagang apa saja, ya, gagang kedelai, bobor, ya, boleh. 1 ton itu 1,1 meter kubik. Nah, caranya tumpuk 25 cm. Oke. Pokoknya sampah semua, Pak. Ya. Sampah. Kecuali sampah masyarakat jangan ya. Mau sampah rumah tangga taruh di atas kuhe. Ini sampah rumah tangga. Atau sama pertanian lainnya. Gagang apa, gagang jagung apa, siram dengan perkunik tadi. 1 liter kalau bahannya kering ditambahi air 100 liter. Kalau bisa digenggam 50 liter. Kalau kayak bubur 25 liter. Pakai gembor, ya, siram. Terus tumpuk lagi. Oke. Ini kalau kue semua ya siram kue minimum 4 lapis. Jadi pasakkan lebih tinggi juga. Biarkan. Tidak boleh ditutup. Kalau buat di lapangan nggak boleh kena hujan, kasih terpal. Atap terbang. Kena matahari bagus. Hari 3 timbul panas 80 sampai 120 derajat Celcius. Artinya semua patogen mati. Biji gulma mati kan? Kalau rebus air keluar asap dikit, coba cek suhunya 80. Asap banyak di atas 100. Ini yang menunjukkan. Nggak boleh dibolak balik. Hari kelima panas turun. Hari ke-6 diangin-anginkan, dibongkar, diangin-anginkan supaya gak kering. Hari ke-7 disaring, bisa digunakan. Penggunaannya per hektar cukup 2 ton. Kecuali tanah gambut, tanah yang padas kayak di Bluro itu mungkin 3 ton. Karena tanah yang tandus. Penanaman pertama, penanaman kedua turun menjadi 1 ton, ketiga 1/2 ton, keempat boleh pakai boleh tidak, karena seluruh sawah pekarangan Bapak sudah menjadi pupuk. Siapa yang membuat pupuk? Para profesor-profesor lulusan Universitas Surga yang medianya dipupuk sampai kiamat hidup terus, karena sudah dilengkapi KUA, kawin, punya anak mati, kalau sehat mati, ya. Tanahnya tambah subur. Inilah yang namanya pelestarian alam. Inilah ilmu pertobatan. Dulu kita membunuh, sekarang kita menghidupkan. Jelas?
Yang terakhir, drainase irigasi yang baik. Manajemen kedua adalah penanaman. Ada 3: penunasan, pembibitan, penanaman di lahan. Fungsi penunasan mempercepat proses keluarnya tunas. Semakin cepat keluarnya tunas, semakin produksinya lebih cepat panen. Yang kedua, supaya pertumbuhannya rata. Yang ketiga, kontrol penyakit mudah. Yang kedelai ya, cocok kedelai kaca-kacangan. Saya kedelai itu keluar tunas 3 hari, edamame 3 hari, ya, kacang hijau 3 hari. Tapi